Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang sumber energi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan sumber energi, tapi tidak lepas dari sebuah teks. Nah, jadi pada materi ini kita akan fokus ke dalam sebuah teks yang bercerita tentang sumber energi. Jadi, untuk memperoleh sebuah informasi, kita perlu mengidentifikasi informasi dari teks. Nah, untuk memperoleh informasi dalam teks, kita harus terlebih dahulu membaca teks dengan seksama dan secara cermat agar informasi yang kita peroleh sangat tepat. Tandai setiap informasi penting dari setiap paragraf. Kemudian, rangkailah menjadi paragraf baru dengan kalimatmu sendiri. Jadi, setiap kita ingin mendapatkan atau ingin mencari sebuah informasi dari sebuah teks, kita harus terlebih dahulu membaca teks itu. Tentunya membaca teks dengan pelan, dengan cermat, dengan teliti, dengan seksama. Agar informasi nanti yang ada di dalam teks dapat kita peroleh. Informasinya terutama informasinya lengkap, informasinya tepat, dan informasinya tidak salah. Nah, oleh sebab itu, kita perlu membaca teks dengan seksama. Menemukan kosakata baru dalam teks. Dalam sebuah teks, kita biasanya menemukan informasi yang menggunakan kosakata baru yang belum diketahui artinya. Kamu menemukan arti kosakata baru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi nanti ada sebuah teks. Nah, di dalam teks itu biasanya terdapat sebuah informasi. Jadi nanti kita akan mencari sebuah kosakata baru yang ada di dalam teks. Nah, dari kosakata baru itu kita harus mencari maknanya apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, setelah kita mengetahui makna dan artinya, kita harus membuatnya menjadi kalimat baru. Nah, kalimat baru ini akan membuat dia menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi intinya kita harus mencari informasi atau kosakata baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Oke, ini contoh dari teks yang akan kita cari, akan kita ulas, akan kita identifikasi. Dengan judul Pemanasan Bumi. Sumber panas bumi berupa air panas, uap air, serta gas lainnya terdapat di perut bumi. Energi ini banyak ditemukan di wilayah gunung berapi. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Ciri energi ini yaitu tidak menghasilkan emisi buang. Jumlah melimpah di alam, bersifat terbarukan dan tidak dipengaruhi cuaca. Nah, dari teks ini kita bisa memperoleh beberapa kosakata baru. Mungkin di antaranya nanti ada pemanasan, ada bumi, dan ada emisi. Nah, kalau kawan-kawan atau teman-teman ingin menambahkan kosakata lainnya tentu saja bisa. Nah, dari kosakata baru yang kita didapatkan dari teks ini, kita harus memasukkannya ke dalam sebuah tabel.
Nah, di tabel itu nanti ada kosakata baru, ada maknanya, terus ada kalimat baru. Nah, kalimat baru ini kita buat dari kosakata yang ada di sini. Misalnya kita menggunakan kosakata barunya yaitu bumi. Nah, bumi itu kosakata barunya. Lalu nanti misalnya maknanya apa? Nah, bumi ini adalah tempat tinggal manusia atau planet. Nah, nanti harus kita buat menjadi kalimat baru. Misalnya, bumi merupakan planet titik-titik-titik. Nah, itu contoh dari kalimat barunya. Tapi nanti bebas. Teman-teman atau kawan-kawan atau adik-adik bebas ingin menggunakan kosakata baru yang mana. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan 3 kosakata baru. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya nanti akan saya jelaskan. Dari teks di atas tadi yang telah kita cari kosakatanya, di sini langsung saya buat dari teks di atas kita bisa membuat sebuah paragraf baru dengan cara mencari kosakata baru yang ada pada teks dengan mencari arti maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut contoh tabel kosakata baru beserta makna dan kalimat barunya. Nah, tabel di bawah ini adalah tabel dari teks yang telah kita baca sebelumnya. Di sini saya menggunakan 3 kosakata barunya yaitu ada pemanasan, ada bumi, dan ada emisi. Nah, untuk maknanya dan contoh kalimat bisa kita perhatikan di sini. Kalau untuk pemanasan, makna KBBI-nya atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses memanasi. Contoh kalimatnya, bumi mengalami pemanasan global. Nah, untuk kosakata yang kedua yaitu bumi. Makna KBBI-nya, bumi ini adalah tempat tinggal manusia. Contoh kalimatnya, bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Dan kata yang ketiga atau kosakata yang ketiga yaitu emisi. Makna KBBI-nya, pembuangan atau pengeluaran. Nah, contoh kalimatnya di sini, hasil emisi kendaraan bermotor sangat parah. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 kosakata baru yang ada pada teks. Kawan-kawan atau adik-adik di rumah bisa menambahkan mungkin kosakata baru lainnya. Tentunya juga harus mencari maknanya apa dan contoh kalimatnya apa. Dan yang terakhir, menceritakan kembali informasi dalam teks. Nah, informasi yang telah kita temukan dapat disampaikan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, membaca atau mendengarkan secara teliti keseluruhan teks. Yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, mencatat informasi penting lain yang berkaitan dengan tema. Dan yang keempat, mencari makna dan kosakata yang baru kamu ketahui. Nah, intinya kalau kita mau menceritakan kembali informasi dalam teks, kita harus mengingat yaitu 5W plus 1H. Nah, itu sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Di situ ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, jika kita sudah menguasai 5W1H, kita pasti bisa menceritakan kembali informasi dengan jelas, dengan sangat lengkap dan dengan sangat teliti. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Telah selesai kita menonton video pembelajaran. Sekarang kita tutup dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching.